Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatu Ibn Rajab rahimahumallahu ta'ala, di mana kita sampai pada hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka di sini dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang adab yang mulia dari seorang muslim. Dan Nabi Muhammad SAW mengkaitkan adab tersebut dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sehingga dari hadis ini dan juga dari banyak dalil yang lain, kita menyimpulkan bahwa adab dan akhlak itu adalah buah dari keimanan. Ini faedah pertama. Adab dan akhlak itu buah dari keimanan seseorang. Ketika seseorang itu imannya bagus, imannya baik, maka itu akan tampak pada adab dan akhlaknya. Tetapi ketika adab dan akhlaknya itu buruk, maka itu tanda bahwa imannya itu tidak sempurna atau bahkan cacat. Imannya tidak hilang, akan tapi kita katakan cacat kalau adabnya rusak, kalau adabnya buruk. Maka di sini lafaz iman di sini maknanya adalah al-imanul mutlaq. Sebagaimana yang telah kita sebutkan atau jelaskan di beberapa hadis sebelumnya, setiap kita membaca atau mendengar kata iman di dalam dalil, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kita harus memahami kata iman tersebut, apakah maknanya adalah al-imanul mutlaq atau mutlaqul iman. Apakah maknanya adalah al-imanul mutlaq, yaitu iman yang sempurna, iman yang baik, atau mutlaqul iman, yaitu kadar iman terkecil sehingga itu bisa disebut sebagai iman. Maka ini perbedaan antara mutlaqul iman dan al-imanul mutlaq. Jadi ketika kita membaca hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa, ini menunjukkan syarat, yakni kalimat syarat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Jadi iman di sini kita simpulkan ini adalah al-imanul mutlaq, iman yang sempurna. Karena kalau kita tafsirkan iman di sini adalah mutlaqul iman, berarti kalau seseorang itu mengucapkan kata-kata yang kasar misalkan, maka itu berarti dia tidak memiliki mutlaqul iman, yaitu iman kadar iman terkecil sehingga kufur. Nah, tidak kita katakan demikian, betul tidak? yakni mengucapkan kata-kata yang misalkan kasar, adab yang buruk, itu tidak sampai membuat pelakunya keluar dari Islam tentunya. Maka kita simpulkan bahwa kata iman di dalam hadis ini maknanya adalah al-imanul mutlaq. Seseorang yang beriman dengan keimanan yang baik, dengan keimanan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, maka katakanlah yang baik atau diam.
Jadi di sini Nabi Muhammad SAW di hadis ini, sebagaimana tadi telah kita bacakan, ada 3 kalimat dalam hadis ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Ini berarti terkait perkataan, amalan lisan. Kemudian di kalimat yang kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memuliakan tetangganya. Maka ini adalah perbuatan, ini adalah amalan anggota tubuh. Bisa dengan lisan, tapi ya contoh yang banyak dalam masalah ini adalah amalan anggota tubuh. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian di kalimat yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memuliakan tamunya. Maka ini bisa berupa amalan lisan, atau yang banyak contohnya dalam masalah ini adalah amalan anggota tubuh. Jadi kita simpulkan dari hadis ini bahwa amalan lisan dan amalan anggota tubuh itu adalah bagian dari iman. Sehingga ini faedah kedua ya. Sehingga salah kalau kita kemudian misalkan seperti perkataannya orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu hanyalah keyakinan di hati. Sebagian dari mereka mengatakan iman itu adalah keyakinan di hati dan amalan lisan, ucapan lisan. Tapi amalan anggota tubuh enggak masuk iman. Ini adalah pemahaman yang salah. Yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ahlussunnah, yaitu iman itu adalah keyakinan di hati, amalan atau ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh. Ya, ini faedah yang kedua, dan ini kita temukan banyak sekali dari awal kitab ini Arba'in ya, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian faedah yang ketiga adalah kita lihat dari hadis ini. Hadis ini adalah salah satu dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama bahwa yang merupakan masalah adab itu ada 2 kategori. Masalah adab itu ada 2 kategori. Adab terkait hak Allah dan adab terkait hak makhluk. Adab terkait hak Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat pada kalimat pertama dari hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau diam. Maka perkataan yang baik di sini ini bisa berupa ini ucapan yang hak, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan nasihat. Maka ini adab terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu mengatakan yang hak, mengatakan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun tidak disenangi oleh banyak manusia, walaupun dicela oleh banyak manusia, akan tapi dia telah memenuhi kewajibannya, dia telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ini bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan pemahaman tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu misalkan tidak disenangi oleh orang-orang yang mendengarnya, karena orang-orang yang mendengarnya itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dia menjelaskan kebenaran, maka menjelaskan kebenaran tersebut itu didahulukan dan diutamakan, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita diganti oleh orang-orang lain yang lebih baik. Baik. Jadi ini adalah kategori pertama dari adab, yaitu adab terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kategori yang kedua adalah adab terkait hak makhluk, dan ini bisa kita lihat ya pada kalimat kedua dan kalimat ketiga pada hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Baik. Kemudian kita bahas satu persatu dari kalimat ini. Nabi Muhammad SAW dalam kalimat beliau yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir, yakni barang siapa yang dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada hari akhir, dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dan dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau diam. Di sini ini adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lam di situ di fal yakul itu adalah lamul amr, ini adalah perintah. Jadi ini hukumnya wajib. Seseorang itu antara dia dalam dua kondisi, ya, ucapan yang baik, mengucapkan yang baik, atau dia diam. Ucapan yang baik, contohnya tadi kita sebutkan dakwah, menjelaskan al-haq, menyebarkan ilmu, itu salah satu contoh ucapan yang baik. Ya, ucapan yang dalam rangka diucapkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ini ucapan yang baik. Atau bisa berupa amalan ibadah mahdhah seperti membaca Al-Qur'an, jelas itu adalah ucapan yang baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ucapan yang baik. Menebarkan salam di antara kaum muslimin, ini adalah ucapan yang baik. Mengucapkan yang baik kepada kedua orang tua kita, kepada kawan kita, kepada orang lain secara umum, ini adalah ucapan yang baik. Maka Nabi Muhammad SAW itu memberikan, yakni memberikan pilihan di sini, betul tidak? Katakanlah yang baik atau diam. Jadi ketika seseorang itu tidak bisa mengatakan yang baik, maka minimal dia diam. Para ulama menjelaskan ada kondisi di mana wajib bagi dia untuk mengatakan al-haq, mengatakan kebaikan tersebut, dan ada kondisi di mana dia boleh diam. Ya, yakni misalkan ketika seseorang melakukan sebuah keharaman di hadapannya, kemudian tidak ada ancaman kepada orang tersebut, tidak ada yakni sesuatu yang membahayakan, dia bisa menasihati dengan mudah begitu ya, maka wajib bagi dia untuk menegur atau menasihati. Tentunya ini dilihat pada maslahat madarat. Tapi kalau misalkan ketika ada misalkan kalau kita ingatkan kemudian nanti ini nyabut pedang misalkan, itu beda kasus. Para ulama menjelaskan bahwa khawatir terhadap celaan dan cacian manusia tidak menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tetap wajib walaupun mendapatkan banyak cacian dan celaan ketika menyampaikan al-haq tersebut. Baik. Di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau yang lain, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan sebuah perkataan yang perkataan tersebut itu membuat Allah ridha, la yulqi laha balan, dia yakni tidak menganggap perkataan tersebut adalah perkataan yang besar. Mungkin itu perkataan dia nasihat yang bagi dia tampaknya ringan. Ada kawannya, dia nasihati, nasihat yang ringan, nasihat yang sambil lalu, sambil jalan atau apa. Tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menasihati tadi ikhlas, kemudian yang dinasihati itu adalah kebaikan, kebenaran, al-haq, kemudian Allah Subhanahu wa taala ridha, maka dengan perkataan yang sebenarnya orang tersebut tidak menganggap itu adalah sesuatu yang besar, tidak menganggap itu adalah sebuah amalan yang besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Sebaliknya, seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang perkataan tersebut mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan tersebut la yulqi laha balan. Dia tidak menganggap besar perkataan tersebut, dia menganggap enteng perkataan tersebut. Maka apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan dia ke dalam jahanam. Yahwi biha ila jahannam atau fi jahannam. Yahwi biha fi jahannam. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan dia ke dalam jahannam. Kenapa?
Karena perkataan tersebut adalah kebatilan. Karena perkataan tersebut adalah perkataan yang kotor misalkan. Perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk itu adalah maksiat. Dan ketika seseorang itu kemaksiatannya lebih banyak daripada amal baiknya, maka bisa jadi, ya walaupun dia masih muslim, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya tersebut sehingga dia dijatuhkan ke neraka terlebih dahulu sebelum nanti diangkat ke surga. Bisa jadi. Akan tapi ini sudah cukup untuk menjadi peringatan bagi kaum muslimin, terutama para generasi muda, untuk tidak bermudah-mudahan mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata sumpah serapah, kata-kata antum tahu yang dimaksud begitu ya, yang banyak diucapkan oleh orang-orang fasik. Maka ini kebanyakan orang yang mengatakannya, kita lihat sebagaimana yang disebutkan di hadis ini, la yulqi lahabalan. Dia tidak menganggap perkataan tersebut adalah perkataan yang besar. Dia anggap itu remeh-temeh. Dia ucapkan itu dengan ringan. Ya, ucapan-ucapan yang kasar atau umpatan atau apa, nah, begitu ya. Baik dengan nama hewan, nama jin, gendruwo atau apapun begitu ya, betul. Nah, jadi atau nama-nama yang tabu atau dan sebagainya. Maka banyak dari orang ketika mengucapkannya la yulqi lahabalan, tidak memberikan perhatian besar pada hal tersebut. Dia ringan sekali diucapkan. Maka ini bisa berbahaya. Bisa menjadi salah satu penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam neraka. Walaupun tadi kita katakan, ya walaupun tidak sampai ini merupakan pembatal keislaman, kekufuran, akan tapi bisa cukup untuk bisa membuat seseorang itu terjatuh kepada neraka, ya walaupun misalkan sementara misalkan. Berbahaya. Ya, berbahaya. Sementara di neraka itu bisa jadi 1 detik atau 1 juta tahun. Sementara ini bisa bertingkat-tingkat, betul tidak? Kita tidak tahu berapa lama di neraka, naudzubillah min dzalik. Maka ini adalah yakni hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, itu adalah reminder bagi kita semua. Jadi kebanyakan seseorang ketika mengucapkan dia la yulqi lahabalan. Justru perkataan yang sering harus kita biasakan adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik, nasihat yang baik. Ketika seseorang terbiasa dengan hal tersebut, sehingga dia la yulqi lahabalan, dia enggak kepikiran lagi, dia tidak menganggap itu adalah hal yang besar, tapi dia sering mengucapkannya. Antara membaca Al-Qur'an, antara berzikir kepada Allah. Kita lihat kondisi orang yang rajin mengumpat tadi. Kira-kira apakah dia rajin baca Quran? Itu pasti saling bertolak belakang. Ya. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga beliau bersabda, "Mayyatman li ma baina lahyai wa baina rijlai atman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka aku menjamin untuknya surga. Yani ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana beratnya menjaga dua hal ini, lisan ya dan kemaluan. Kebanyakan perbuatan yang merupakan kemaksiatan itu disebabkan oleh dua hal ini. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW di hadis tersebut menyebutkan apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu lisan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan menjaga lisan itu adalah salah satu yakni perbuatan yang memang berat. Menjaga lisan itu adalah sesuatu yang membutuhkan usaha ekstra untuk menjaganya. Kenapa? Karena mudah sekali lisan untuk bergerak. Karena susahnya amalan tersebut, maka Nabi Muhammad SAW kemudian yakni memberikan pahala atau menjelaskan adanya pahala yang besar, yang memberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan adanya pahala yang besar atas seseorang atau bagi seseorang yang bisa melakukan amalan tersebut, menjaga lisannya. Yaitu apa? Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini kita lihat ini menunjukkan bagaimana yakni ucapan itu sangat diperhatikan oleh syariat. Nanti di yakni kitab Arba'in ini juga kita akan menemukan hadis yang lain yang menyebutkan tentang bagaimana yakni lisan itu harus kita jaga. Itu nanti insyaallah kita akan bahas lebih lanjut di hadis tersebut kalau sudah nyampe situ insyaallah taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka muliakanlah tetangganya. Tetangga seseorang, ini ada tetangga, ada beberapa kategori. Tetangga yang mulasik, yakni tetangga yang berdempetan dengan rumahnya. Atau tetangga yang lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi rentangnya. Para ulama sebagian menyebutkan patokannya adalah 7 rumah ke segala arah. Sebagian ulama yang lain menyebutkan 40 rumah. Ya, untuk dijadikan patokan. Ya tentunya ada sandaran hadis dalam masalah itu. Akan tapi kita lihat kalau 40 rumah, kira-kira antum bisa menghitung tidak? Kalau 40 rumah kira-kira misalkan ini dari masjid ini 40 rumah. Yani para ulama menjelaskan, Allahu a'lam 40 rumah itu kondisinya ketika di zaman Nabi Muhammad SAW 40 rumah itu tidak begitu luas jangkauannya. Kalau 40 rumah di kota seperti ini, maka itu satu kabupaten itu bisa jadi. Itu 40 rumah ke segala arah. Ke sana 40 rumah, ke sana 40 rumah. Ini 80 rumah diameternya. Ya, itu bisa jadi satu dago itu bisa. Ini daerah ini apa namanya? Suka jadi. Hah? Ya itulah betul. Ya jadi makanya karena berbeda antara rumah di zaman Nabi Muhammad SAW dengan rumah di zaman sekarang. Rumah zaman sekarang itu disebut oleh sebagian ulama, kalau dibandingkan dengan zaman Nabi SAW, rumah zaman sekarang itu adalah istana. Baik, karena perbedaan ukurannya. Baik. Kemudian kategori ketiga dari tetangga, yakni jiran, itu adalah orang yang tinggal di satu kota yang sama. Itu yakni disebut juga jiran dalam artian tetangga, tapi makna kategori yang ketiga. Nah, tetangga itu memiliki hak. Jadi yang paling harus kita muliakan adalah yang tadi kategori pertama, tetangga yang paling dekat. Itu harus kita perhatikan. Memuliakan tetangga ini dikembalikan kepada urf. Karena berlaku kaidah sesuatu yang tidak disebutkan secara spesifik oleh syariat, maka itu dikembalikan kepada urf. Bagaimana cara memuliakannya? Dikembalikan kepada urf. Tentunya yang namanya memuliakan, ya, ini berlaku di seluruh, yakni berlaku merupakan urf dari seluruh daerah. Yaitu ketika seseorang itu bertemu tetangga, nah dia tersenyum. Nah, ini berlaku urf di mana-mana. Enggak ada kemudian, Ustaz, kalau di daerah ini urfnya adalah kalau kita ketemu tetangga kita harus cemberut gitu misalnya. Itulah yang merupakan adab yang baik urf di sini. Enggak ada ya. Alhamdulillah tidak ada. Ini adalah urf yang universal, urfnya bumi. Bukan urfnya Mars. Itu kalau ana marahin santri ana. Antum pakai adab urfnya bumi atau urfnya Mars? Kita nggak mengenal adab kayak gitu di bumi. Ya, gitu. Itu ana marahin santri ana begitu ya. Baik. Jadi ketika seseorang itu misalkan bertemu tetangga, dia tersenyum. Kemudian yakni misalkan ada kondisi yang mengharuskan kita memberikan makanan kepada tetangga. Ya, karena misalkan kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetangga mengetahui begitu ya, kemudian ada yang membutuhkan, apalagi ketika ada yang membutuhkan. Tentunya ini berbeda antara tetangga dengan tetangga yang lain. Antara tetangga dengan tetangga yang lain. Para ulama menyebutkan, yakni misalkan ada yang tetangga yang kita memberikan misalkan 20.000, itu sudah merupakan bentuk ikram, memuliakan. Kita salah satu tetangga kita berikan 20.000. Kenapa? Karena tetangga kita misalkan mahasiswa, ya 20.000 itu sudah senang sekali bagi dia. Tapi kalau tetangga kita itu adalah orang yang sudah bekerja lebih tua daripada kita, kemudian kita lewat, kemudian kita kasih 20.000, kira-kira sopan tidak? Ini apa maksudnya? Tiba-tiba kasih 20.000 ke anak, gitu ya. Ana yang harus kasih kepada antum, dibalik begitu ya. Maka antara tetangga dengan tetangga berbeda. Ya, jadi ini dikembalikan kepada urf. Akan tapi kita lihat contohnya. Misalkan contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Yani misalkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, pada saat itu beliau menyembelih kambing di rumahnya. Maka kemudian beliau ketika datang, jadi keluarga di rumahnya sedang
mengolah daging kambing tersebut, maka kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, ahdaitum lijarinal yahudi, ahdaitum lijarinal yahudi, apakah kalian sudah memberikan yakni makanan sebagian daging ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Maka kemudian Abdullah bin Amr berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril itu selalu memberikan wasiat untuk memuliakan tetangga, sampai-sampai aku berpikir bahwa ini kayaknya malaikat Jibril akan menjadikan tetangga ini sebagai bagian dari ahli warisku. Yani saking mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi ini salah satu bentuk sebagaimana ini yang dilakukan di zaman sahabat, dan ini insya Allah sesuai dengan urf di daerah manapun, memberikan makanan, begitu ya. Walaupun kepada tetangga yang kafir. Di sini kasusnya Abdullah bin Amr memberikan makanan kepada tetangga yang kafir, yakni tetangga Yahudi. Maka di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa tetangga atau orang yang berada di rumahnya dekat kita itu memiliki salah satu atau dua atau tiga dari tiga hak. Pertama, hakul jiran, hak tetangga. Yang kedua, hakul Islam, hak Islam. Dan yang ketiga adalah hakul rahim, itu hak karena dia adalah keluarga kita, ada hubungan darah, kerabat atau keluarga. Jadi ini tiga hak yang bisa dimiliki oleh seseorang. Ketika terkumpul ketiga-tiganya, dia adalah tetangga kita, dia muslim, dan dia keluarga kita juga. Nah ini berarti dia memiliki tiga hak. Memuliakannya berbeda dengan yang lain yang tidak memiliki tiga hak ini. Bisa jadi ada yang memiliki cuma dua hak. Misalkan tetangga muslim, nah, tetangga kita dan alhamdulillah muslim, ini memiliki hak yang besar juga karena dia mengumpulkan dua hak, hak Islam dan hak tetangga. Atau dia tetangga tapi dia kerabat tapi non muslim, nah ini juga kita muliakan sesuai dengan yakni dua hak tersebut, hak kerabat dan hak tetangga. Tapi bisa jadi ada yang cuma satu hak saja yang dia miliki, yaitu hak tetangga saja. Dia non muslim, bukan kerabat, non muslim, ya, seperti Abdullah bin Amr dengan tetangganya. Orang Yahudi tersebut tidak memiliki hakul Islam, bukan kerabatnya Abdullah bin Amr, tidak memiliki hakul rahim, tapi itu adalah tetangganya Abdullah bin Amr, hakul jiran. Cuma satu hak yang dimiliki, tapi kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr yakni sampai mengulangi dua kali perkataan beliau kepada keluarganya. Ahdaitum lijarinal yahudi, apakah kalian sudah memberikan sebagian daging ini kepada, memberikan makanan ini kepada tetangga kita yang Yahudi tersebut. Jadi ini adalah adab mulia seorang muslim. Makanya ketika seorang muslim yakni bermuamalah, itu harus muncul adab yang baik, akhlak yang baik, bahkan walaupun itu kepada yakni seorang non muslim atau seorang yang kafir. Baik. Kemudian di kalimat yang ketiga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Muliakanlah tamunya. Memuliakan tamu ini juga dikembalikan kepada urf. Ya, dikembalikan kepada urf. Nah, tamu itu juga ada kategori-kategorinya, sama seperti tetangga. Kategori pertama adalah tamu yang berasal dari luar balad. Balad di sini bukan negeri, tapi maksudnya kota. Tamu yang berasal dari luar kota. Ketika dia menuju memang bertamu ke kita, maka wajib bagi kita untuk menjamunya. Nah, menjamu di sini apa yang dimaksud? Memberikan makanan. Yang wajib adalah sehari semalam. Kalau memang masih tinggal di rumah kita sehari semalam. Jadi di sini dikembalikan kepada urf. Para ulama menjelaskan, yakni tetangga tersebut atau tamu tersebut tinggal di rumah kita, yakni menginap di rumah seseorang, gitu ya, di rumahnya tuan rumah. Ada sebagian ulama yang berlaku ini umum, baik di kota kecil atau desa atau di kota besar. Tapi sebagian ulama membedakan.
Kalau misalkan itu di kota besar, atau misalkan ada hotel atau penginapan gitu ya, dan kemudian di antara urf di situ adalah ketika ada tamu, maka kita mengarahkan kepada ke tempat penginapan atau hotel tersebut begitu ya. Kalau memang itu bisa antara tamu tersebut memang nginap di hotel dan biaya sendiri, itu yang urf di kita, betul tidak? Atau kita yang membiayai, tapi kita carikan hotelnya begitu ya. Nginap di hotel. Kalau itu urf, tidak ada bentuk tidak memuliakan di situ. Kalau urfnya itu tidak masalah, maka tidak masalah. Dan ini insya Allah urf yang ada di negeri kita, betul tidak? Ketika ada tamu, biasanya tamunya paling mungkin kalau dari luar kota ada keperluan ke kita, ya mungkin bertamu ke kita cuma dari habis isya sampai jam 9, jam 10, tapi habis itu balik lagi ke dia dari awal udah nyari hotel sendiri, betul tidak? Nah, kalau memang urf yang berlaku demikian, maka tidak masalah. Tidak masalah untuk kita tidak mengharuskannya untuk tinggal di rumah kita, bermalam di rumah kita. Tapi kalau kita melakukannya, maka itu tidak masalah juga. Itu lebih baik. Para ulama mengatakan lebih baik untuk orang tersebut bermalam di rumah kita kalau tidak merepotkan. Tidak boleh takalluf juga. Jadi ketika orang tersebut bertamu, maka wajib bagi kita untuk menyuguhkan makanan. Tapi ada syarat yang disebutkan oleh para ulama. Syaratnya adalah makanan tersebut kita nggak boleh takalluf. Kita sebenarnya ada kebutuhan, akhirnya karena ada tamu, kemudian kita akhirnya harus ngutang misalkan untuk menyuguhkan makanan. Tidak. Jadi suguhkan makanan, ya mungkin agak dispesialkan dikit begitu ya, tapi jangan sampai takalluf, jangan sampai terlalu memberatkan diri untuk menyuguhkan makanan kepada tamu. Berikan makanan sesuai dengan apa yang kita makan, atau ya kalau mau dispesialkan sedikit maka tidak masalah, selama tidak menuju kepada level takalluf. Ketika ada tamu kemudian kita suguhkan makanan, kita biasanya cuma beli makanan paling satu porsi berapa? 30.000, 40.000, 50.000, itu udah mahal sekali, betul tidak? Kemudian karena ada tamu kita carikan makanan satu porsi 500.000. Habis itu kita puasa 20 hari bulan depan begitu ya. Ini takalluf. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan, israf. Ini berbeda dengan takalluf. Kalau takalluf itu kita gak mampu. Kalau israf kita mampu. Mampu sekali, tapi kita pesan banyak. Yang datang satu, kita pesan untuk 50 orang. Nih, makan semua. Ini israf. Ya, mubadzir. Intinya mubadzir. Israf itu kita mengenalnya dengan istilah mubadzir. Bahasa Arabnya israf. Berlebih-lebihan. Kemudian syarat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, ketika kita menjamu tamu, tidak boleh diiringi dengan khuyala, berbangga-bangga, bersombong-sombong. Biasanya apa yang dilakukan di zaman ini, ada tamu, apalagi kalau tamu tersebut keluarga besar atau apa begitu ya, ada hajatan, ada keperluan, bertamu ke rumah kita siapkan makanan yang banyak. Habis itu apa? Jepret, upload ya, tamunya jepret, selfie, upload. Habis itu kita lihat ini keluarga kami atau di sama tamu ya, jadinya khuyala, jadi sombong. Ini tidak boleh. Ya, semakna dengan itu pamer, ya tidak boleh juga. Baik. Itu kalau tamu berasal dari luar kota. Kalau berasal dari dalam kota, maka kita memiliki hak ketika tamu tersebut misalkan mengetuk rumah kita, kemudian kita lagi sibuk atau apa, kita memiliki hak untuk tidak membukakan pintu. Kalau makanya ada adab ketika bertamu, diketuk 3 kali, tidak menjawab, maka tamunya harus balik begitu ya, karena bisa jadi tuan rumah sedang repot atau sedang apa. Tapi kalau tamu tersebut yang kategori pertama dari luar kota, wajib bagi kita untuk membukakan pintu ya. Karena dari luar kota, ya, dari luar kota, usahanya besar untuk sampai ke rumah kita tersebut. Nah, jadi ini ada perbedaan di situ. Ketika tamu tersebut dari dalam kota, tidak ada kesulitan yang besar. Kalau misalkan sudah saat ini nggak bisa nerima tamu, ya udah nanti ajalah gitu ya, datang lagi. Nah, boleh bagi kita memiliki hak untuk tidak membuka. Akan tapi tentunya, para ulama berpesan, yaitu ketika kita menerima tamu, walaupun misalkan kita ada kesibukan atau apa, maka kalau masih itu bisa disisihkan, maka bukakan pintu untuk tamu tersebut. Dan amalan memuliakan tamu yang paling pertama adalah
adalah membuka pintu dengan wajah yang sumringah. Ini kata para ulama. Ya, ini kita ingatkan definisi akhlak yang mulia. Kata Syekh Utsaimin, definisi yang paling bagus adalah badlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajah. Memberikan maslahat, bantuan kepada orang lain, menghilangkan gangguan atau menahan gangguan kepada orang lain, yakni tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajah, yaitu wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri. Jangan ketika ada tamu kemudian kita buka pintu kemudian kita mengatakan, "Ada apa?" gitu ya. "Oh ya, udah, cubruk." gitu ya. Enggak boleh begitu. Jadi ini terkait adab dalam memuliakan tamu. Maka karena ini sudah masuk waktu adzan Isya mungkin ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita azan terlebih dahulu sebelum tanya jawab setelah azan insyaallah taala.